Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Jauharin Nafisa Arumsari. Di video pembelajaran kartografi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS, yaitu peta, atlas, dan globe. Buat teman-teman, semua jangan lupa ditonton karena video saya ini bermanfaat sekali. Peta adalah gambaran konvensional muka bumi jika dilihat dari atas. Gambaran tersebut bisa berupa letak dan di dalamnya bisa berupa data. Peta memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya adalah 1. Menentukan arah. Dengan adanya arah, kita dapat mengetahui bahwa pada saat sholat kita menghadap ke barat karena Ka'bah yang berada di Arab Saudi berada di sebelah barat dari Indonesia. Fungsi selanjutnya yaitu menunjukkan letak atau posisi suatu tempat. Apabila kita ingin pergi ke suatu tempat, misalnya Malang, dengan adanya peta kita akan tahu bahwa kota Malang terletak di Jawa Timur. Fungsi peta selanjutnya adalah memperlihatkan ukuran dan bentuk. Misalnya peta Indonesia. Kita semua bisa tahu ukuran berapa dan bentuk peta Indonesia itu seperti apa lewat adanya peta. Yang selanjutnya adalah riset. Orang biasanya membuat penelitian, misalnya meneliti bagaimana perkembangan Pulau Karimun Jawa. Misalnya ingin mengembangkan Pulau Karimun Jawa, orang perlu tahu gambaran seperti apa sih kondisi kepulauan Karimun Jawa. Nah, itu biasanya untuk riset. Yang terakhir yaitu perencanaan. Misalkan di Pulau Jawa di kawasan tengah, dijadikan sebagai perencanaan akan lebih mudah jika memiliki data kondisi saat itu. Jenis peta ada dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan yang sesungguhnya di permukaan bumi. Contoh, peta wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu peta tematik atau peta khusus. Peta yang menggambarkan tema atau informasi tertentu di pulau daerah. Contoh, peta wisata yang berada di Jawa Tengah. Peta ini hanya menjelaskan tentang keberadaan wisata yang ada di Jawa Tengah. Komponen dalam peta. Peta yang baik adalah peta yang menggambarkan semua ketampakan yang ada dan mudah diinterpretasi oleh penggunanya. Komponen tersebut berupa judul. Judul peta merupakan komponen peta yang sangat penting karena memberikan informasi tentang isi peta. Judul peta biasanya diletakkan di bagian tengah atas peta, namun juga ada yang diletakkan di bagian bawah peta. Garis tepi atau borders. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujungnya tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Biasanya, kita buat garis rangkap 2 dan tebal. Selanjutnya ada skala. Skala adalah perbandingan jarak antara peta dengan jarak yang sebenarnya. Contohnya, di peta 1 meter dapat mewakili 1 kilometer dari kondisi yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu arah mata angin atau yang bisa kita sebut orientasi. Kegunaan arah mata angin adalah untuk menunjukkan arah sehingga pengguna bisa menentukan arah saat membaca peta. Yang kelima ada garis astronomis. Garis astronomis digambarkan dalam bentuk koordinat, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yang melingkari bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur yang melingkari bumi secara vertikal. Yang keenam lettering atau tata penulisan. Yang ketujuh warna. Warna hitam dalam peta digunakan untuk menunjukkan batas administrasi, lettering, maupun detail penghunian. Warna biru dalam peta digunakan untuk menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, serta laut. Warna hijau dalam peta digunakan untuk menunjukkan dataran rendah, vegetasi atau tumbuhan serta hutan. Warna coklat dalam peta digunakan untuk menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang amat besar. Serta warna merah dalam peta digunakan untuk menunjukkan jalan raya atau untuk menunjukkan letak kota atau ibu kota. Yang kedelapan, simbol. Simbol adalah tanda yang terdapat di dalam peta yang menggambarkan sebenarnya yang ada di lapangan.
Yang kesembilan, legenda, berisi keterangan tentang simbol-simbol yang digunakan pada peta. Yang ke-10, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan data-data yang digunakan dalam pemetaan sehingga akan memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan itu akurat. Selain itu, tahun pembuatan peta juga berguna untuk menunjukkan kapan peta itu dibuat. Yang terakhir, insert. Insert adalah gambar peta yang menunjukkan letak atau posisi suatu daerah terhadap daerah di sekitarnya yang lebih luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atlas. Atlas adalah kumpulan peta ke dalam buku. Di dalam atlas, kita dapat menemukan peta sebuah negara, benua, provinsi, kota, dan dunia. Atlas memiliki beberapa jenis, yang diantaranya adalah berdasarkan wilayah yang di dalamnya, alam semesta, Mars, bumi, lautan, negara, bagian negara, atlas kota, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan tujuan pembuatan atlas, untuk referensi umum, perencanaan fisik, pendidikan, wilayah, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan ukuran atlas, yaitu atlas tangan, ukuran 3,1 kali 49,5 cm, atlas dalam berbentuk buku, atlas peta, atlas sekolah biasanya ukurannya sesuai dengan ukuran tas sekolah. Yang terakhir yaitu berdasarkan isinya, yaitu atlas topografi dan atlas tematik. Informasi dalam peta. 1. Daftar isi, memuat judul peta dan halamannya. Yang kedua, keterangan. Atlas merupakan kumpulan peta-peta, baik peta umum maupun peta khusus. Untuk membaca peta diberikan keterangan yang menjelaskan arti dari simbol-simbol yang digunakan, terutama simbol-simbol untuk peta umum. Yang ketiga, indeks nomor peta, yaitu nomor peta untuk membantu pemakai peta mencari letak suatu peta. Indeks nomor berguna untuk memudahkan pengguna mencari letak suatu tempat seperti letak kota, gunung, pulau, sungai, dan unsur-unsur geografi lainnya. Dan yang terakhir yaitu garis lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis khayal bumi pada peta yang melintang arah timur sampai barat. Sedangkan garis lintang disebut juga garis paralel. Globe. Globe adalah tiruan bumi dalam bentuk kecil. Globe memiliki beberapa jenis, yang diantaranya adalah 1. Globe politik. Globe ini menggambarkan negara-negara di dunia, yang tergambarkan adalah batas-batas wilayah negara, deretan pegunungan, sungai-sungai besar, jalan internasional, dan samudra-samudra. Yang kedua yaitu globe Pisces. Globe ini menggambarkan pola wajah bumi dengan tata warna yang dicampur dengan hokuring. Yang ketiga yaitu globe khusus. Globe ini menggambarkan elemen-elemen khusus tertentu, misalnya tentang iklim seperti temperatur udara, curah hujan, tekanan udara, arus angin, dan tipe-tipe iklim yang berbeda. Yang keempat adalah globe relief. Globe ini menggambarkan pegunungan-pegunungan dan lautan atau menggambarkan topografi darat dan di dalam perairan. Yang kelima yaitu globe bagan. Globe ini hanya diberi warna dasar seperti warna hitam untuk daratan dan warna biru untuk lautan. Terakhir yaitu globe transparan. Globe ini menggambarkan tentang berbagai rasi bintang dengan kedudukannya masing-masing, sehingga baik untuk mengajarkan geografi matematik ataupun kosmografi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video pembelajaran kartografi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Jauhari Nafisa Arumsari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was drunk, I was gone. That don't make it right, but